Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa menyerahkan acara ini dalam pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini dalam kekuatan Roh Kudus, dalam kasih sayang dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, dan kiranya hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Filipi pasal yang pertama atau pasal yang 1 ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu silakan menyimak di rumah. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Renungan pada sore hari ini saya beri tema hidup sepadan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan hidup yang sepadan dengan Injil Kristus? Hidup yang sepadan dengan Injil Kristus adalah sebuah kehidupan, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras atau yang mencerminkan Injil Kristus, saudara. Ya. Injil Kristus adalah Injil yang mulia, adalah perkara yang mulia. Berarti kehidupan orang percaya harus juga demikian, kehidupan yang mulia, saudara. Sepadan dengan Injil Kristus berarti juga mengandung makna kita sejalan dengan visi dan misi Kristus, saudara, dalam kehidupan kita. Harus kita kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, dia sedang berada di penjara. Dia sedang menanti keputusan, entah dia harus dihukum mati atau dia harus dibebaskan. Itu sebabnya kalau kita baca pada ayat yang di atasnya dikatakan, ya, pada ayat yang di atasnya itu, di ayat yang 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu itu, ya, entah dia harus diputuskan untuk hidup, dibebaskan, atau dia harus diputuskan untuk dihukum mati, dia tetap memiliki suatu prinsip, yaitu adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa jemaat di Filipi harus hidup sepadan dengan Injil Kristus. Nasihat ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Sudahkah saat ini hidup kita yang kita jalani ini sudah mencerminkan Injil Kristus atau sudah sepadan dengan Injil Kristus? Terus bagaimanakah caranya agar hidup ini sepadan atau sejalan dengan Injil Kristus, saudara? Sebuah atau kalau dalam suatu perusahaan
itu kan ada bagian marketing. Bagian marketing adalah bagian yang ditugaskan ke lapangan untuk memasarkan, mempromosikan produk-produk, baik itu barang dan jasa dari sebuah perusahaan. Nah, di dalam melaksanakan pekerjaannya, marketing itu, atau kalau sekarang ini dinamakan dengan bahasa yang sederhana, sales ya. Seorang sales itu dia merupakan representatif atau perwakilan atau perwujudan dari perusahaan itu di tengah-tengah masyarakat, supaya produk itu dapat dikenal oleh masyarakat, dapat dijual, dapat dikenal oleh masyarakat, maka ditugaskanlah para marketing atau sales. Sebuah perusahaan itu dikatakan bonafit dilihat dari tenaga marketingnya, saudara. Kalau orang sudah melihat marketingnya kok nggak menarik, ya, kemudian nggak pakai seragam misalkan, maka itu orang akan berpikir bahwa wah, perusahaan ini perusahaan yang nggak bonafit atau perusahaan yang ecek-ecek, katakanlah begitu. Tapi kalau tenaga pemasaran itu mampu tampil ya pakai seragam perusahaan tempat dia bekerja, kemudian ketika dalam memasarkan produknya dia menggunakan tata bahasa yang sopan, yang halus, ya, tidak kasar, tidak memaksa orang, penampilannya rapi, saudara, baunya harum, wangi, saudara, maka para konsumen akan tertarik dan mereka melihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit, saudara. Ya, jadi tenaga marketing adalah suatu representatif atau perwakilan atau cerminan dari perusahaan tempat dia bekerja. Demikian juga saudara dan saya. Kita adalah perwujudan atau kita adalah representatif dari berita Injil. Berita Injil adalah berita yang mulia. Injil Kristus adalah Injil yang mulia. Maka kita yang sudah hidup oleh Injil itu, maka kita harus menghidupi Injil itu, harus hidup di dalamnya, saudara. Kita harus hidup secara mulia juga, saudara. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, bagaimanakah cara kita hidup sepadan dengan Injil Kristus? Yang pertama, saudara, bersatu. Ya. Pada ayat yang ke-27 dikatakan, yang bagian B itu, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Di sini disebutkan ya, satu roh dan sehati sejiwa. Ini tidak akan terwujud tanpa persatuan, saudara. Injil Kristus itu selalu mempersatukan. Mempersatukan pada waktu itu, mempersatukan rasul-rasul, murid-murid dipersatukan dengan berbagai macam karakter dan dari berbagai macam latar belakang. Namun mereka memiliki kesatuan, satu dalam persekutuan. Satu di dalam tujuan, yaitu untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersatu hari ini? Atau kita sedang terpecah, saudara? Kalau orang Kristen tidak bersatu, saudara, maka yang rugi adalah orang Kristen itu sendiri. Kehidupan yang sepadan dengan Kristus, kehidupan yang sepadan dengan Injil Kristus, seharusnya adalah kehidupan yang memiliki itikat untuk bersatu, bukan berpecah, saudara. Kalau ada orang Kristen yang senangnya memecah belah, berarti hidupnya tidak sepadan dengan Injil Kristus. Karena seharusnya Injil Kristus itu mengarah pada persatuan, bukan perpecahan. Ya. Jadi yang pertama adalah bersatu, saudara. Mari kita bersatu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya mengajak, mari kita bersatu dalam Tuhan. Mari kita maju bersama dalam Tuhan.
Ya. Hal-hal yang membuat kita tidak maju, hal-hal yang membuat kita tidak bersatu, kita tinggalkan saja. Ya. Kita tinggalkan saja, kita abaikan. Kita mengarahkan langkah kaki kita kepada kemajuan, kepada persatuan, saudara. Dengan demikian, kehidupan kita sepadan dengan Injil Kristus. Jadi yang pertama adalah bersatu. Yang kedua adalah berjuang. Di dalam ayat 27 tadi yang bagian B dikatakan berjuang untuk iman. Ini bagian terakhir ya, disebutkan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Nah, kemudian berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang. Ada kata berjuang di situ. Jadi, untuk mewujudkan kehidupan Kristen yang sejalan atau sepadan dengan Injil Kristus, maka orang Kristen harus berjuang dalam iman. Hidup ini adalah perjuangan, saudara. Hidup ini adalah perjuangan iman. Mempertahankan iman bukan hanya tantangan dari luar, tapi juga tantangan dari dalam. Masalah-masalah yang sekarang terjadi, saudara, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, kita semua memiliki persoalan demikian, saudara. Walaupun berbeda-beda bentuknya, tetapi ya seputar itu saja, saudara. Masalah dari luar misalkan, tadi dari dalam, sekarang dari luar, aniaya, bencian dari orang luar yang tidak mengenal Kristus, saudara. Itu juga masalah yang kita hadapi. Dan disinilah kita harus berjuang, struggle untuk mempertahankan iman kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah hari ini engkau masing-masing pribadi sedang berjuang iman? Sedang berjuang mempertahankan iman? Atau sedang tidak berjuang apa-apa, saudara? Kalau orang Kristen itu tidak mau berjuang, malas, saudara, maka hidupnya sesungguhnya tidak sepadan dengan Injil Kristus. Seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal, bagaimana seorang marketing itu dia harus berjuang supaya produk yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa laku di pasaran. Dia akan berusaha, berjuang, sudah menghadapi pesaing-pesaing dan sebagainya. Harus ada perjuangan. Ya. Demikian juga iman kita. Iman yang hidup adalah iman yang mau berjuang. Dengan kita bertekun, baik dalam doa-doa kita, dalam membaca firman Tuhan, di dalam belajar melakukan firman Tuhan, di dalam mengendalikan diri, menguasai diri, menguasai perkataan, menguasai perbuatan, maka sesungguhnya itu adalah wujud dari saudara berjuang dalam iman. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua saat ini, kita bukan hanya bersatu, tapi kita juga berjuang. Masing-masing kita berjuang, kita memiliki perjuangan yang harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah berbuah, saudara. Nah ini, berbuah itu artinya menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati. Perjuangan itu pasti menghasilkan sesuatu, ya kan? Atau dengan kata lain, untuk menghasilkan sesuatu harus berjuang dahulu, saudara. Jadi kalau urutannya, ya, bersatu, berjuang, dan menghasilkan buah, saudara.
Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara itu. Dia menuliskan nasihat ini kepada jemaat di Filipi. Dengan harapan ketika Rasul Paulus bisa bebas, dia bisa datang menjumpai jemaat di Filipi, dia bisa melihat hasilnya, ya saudara. Atau kalau dia bisa datang, dia masih di penjara, dia mendengar kabar bahwa jemaat Filipi berbuah, saudara, menghasilkan buah. Itu yang diharapkan. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia mengharapkan buah. Dia mengharapkan sesuatu yang saudara bisa hasilkan. Dengan demikian, kehidupan kita, saudara dan saya, adalah kehidupan yang sepadan dengan Injil Kristus, yaitu bersatu, berjuang, dan berbuah. Sudahkah kita menghasilkan buah? Apa yang kita hasilkan selama ini? Bertahun-tahun digembalakan, bertahun-tahun kita beribadah, bertahun-tahun kita mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Tentunya ada hasilnya, bukan? Ya. Sesuatu yang baik, yang benar itu akan menghasilkan yang benar juga, yang baik juga. Ya. Pengajaran pasti akan menghasilkan orang-orang yang dewasa. Pasti akan membuahkan hasil yang orang-orang yang dewasa, orang-orang rohani. Tetapi bila terjadi sesuatu, misalkan menghasilkan orang-orang yang tidak rohani misalkan ya, atau menghasilkan orang pribadi-pribadi yang keras, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, pertanyaannya, apakah terjadi kesalahan di dalam proses pembelajaran itu, saudara? Kalau suatu proses pembelajaran itu baik, ya, benar, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dan benar, saudara. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk kita hidup sepadan dengan Injil Kristus, yaitu bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, bersatu, yang kedua, berjuang dalam iman, yang ketiga, menghasilkan buah. Dengan demikian, Tuhan berkenan kepada saudara dan saya, dan hidup kita, hidup saudara dan saya, mencerminkan Injil Kristus yang mulia itu. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Ajar kami untuk kami hidup sejalan atau sepadan dengan Injil Kristus, Injil yang mulia. Kiranya Tuhan menolong kami, ya Tuhan Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bersatu, untuk kami berjuang, dan untuk kami menghasilkan buah. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami, dan kiranya kami boleh belajar terus-menerus dibaharui oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang menggembalakan kami. Engkau kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit, Engkau lindungi ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati Bapak dan Ibu Gembala kami, agar beliau berdua tetap dapat melayani Engkau, menggembalakan sedang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti dan mendengar ibadah online ini dan mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya memberkati semuanya ya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah imannya sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedang menghadapi persoalan yang berat, Tuhan sudah menolong, memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang dimanapun berada yang sudah mengikuti ibadah online ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap apapun yang mereka hadapi, apapun yang setiap dilakukannya, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami yang kami cintai,
Dimanapun kami tinggal, kami berada, Engkau lindungi kota kami ini, Engkau berikan damai sejahtera, jauhkan dari kerusuhan, berikan keamanan ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan aman, dapat beribadah dengan aman, damai dan sejahtera menyertai kota kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kota kami ini, baik wali kota maupun bupati ya Tuhan. Engkau berikan hikmat di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin daerah. Kiranya kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil kiranya untuk kepentingan rakyat bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa agar Engkau segera menyingkirkan virus corona ini ya Tuhan. Engkau sembuhkan kami semua, Engkau tahirkan kami semua ya Tuhan. Engkau menolong setiap korban-korban yang terjangkit virus corona ini dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Engkau memberkati tenaga medis, setiap tenaga medis, dokter, perawat, ya Tuhan, maupun bidan dan sebagainya, apotek, klinik, rumah sakit, obat-obatan yang dipakai. Tuhan jamah mereka semua, Tuhan tolong. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk dapat mereka menolong para korban-korban virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.